bersedia menyebutkan namanya? Siapa? Sumadi. Sumadi. Apa kowe rene? Nggih, kita kesini mau berkunjung, mau bercerita, menceritakan kejadian yang dulu pernah terjadi. Nun sewu panjenengan apakah dulu juga penghuni dusun sini? Oh, di sana nggih. Kita kan kesini mau cerita tentang peristiwa hilangnya desa ini nih. Sebentar, cerita dulu nih. Jenengan dulu apakah salah satu orang yang menjadi korban? Oke, baik. Sebelum semuanya itu terjadi, sebelum dusun ini terkubur, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu jenengan Persani? Kalau konon katanya sih terjadi longsor di Gunung Legetang. Ya rata-rata mewujud menyerupai orang-orang yang jadi korban. Itu masih berwujud seperti orang biasa, tapi itu mungkin arwah yang penasaran. Bahkan ditulis di sini sih ada 355 kalau nggak salah, 345 atau berapa. Tapi sebenarnya itu lebih, mesti 400 sampai 500. Oh gitu. Iya. Yang tertimbun hidup-hidup. Halo Sobat Sahabat Nikah, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali lagi di gerbang antar dimensi kisah Tanah Jawa. Kita dingin-dinginan Om. Ya. Kita masih berada di Kabupaten Banjarnegara, masih di Dieng. Dan ini kita ambil waktu syuting mendekati waktu malam Om. Yang kata beberapa masyarakat sekitar, katanya nih suhunya setiap 30 menit akan turun 1 derajat Celcius seperti itu. Nah, aku udah mulai kedinginan nih Om. Kedingin nggak Om? Enggak, biasa. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kita mau penelusuran kemana sih? Kalau bagi saya, ini mengingatkan penelusuran ke KKN Desa Penari Om. Kemudian saya juga ingat pada waktu penelusuran di Jember, salah satu desa di perkebunan karet, yang itu hilang akibat bencana alam. Nah, di sini ini juga ada satu situs yang menurut masyarakat sekitar ini tadinya adalah desa, tetapi karena ada tanah longsor seperti itu kemudian desanya hilang, penduduknya jadi ikut raib, yaitu di Desa Legetang seperti itu. Nah, kalau menurut Om Bo sendiri Om, fenomena desa yang hilang, entah itu akibat kondisi alam, kemudian mungkin ada gangguan hewan buas atau mungkin ada proyek entah migrasi dan sebagainya, itu seperti apa? Ya, yang membedakan kalau di Jember waktu itu ya, itu karena banjir bandang. Yang penyebabnya adalah perubahan dari
hutan rimba menjadi hutan produksi. Oke. Sehingga tanahnya kurang kuat dan terjadi hujan deras selama berhari-hari, akhirnya membawa partikel-partikel ataupun bebatuan ya, dan juga tanah itu terjadi banjir bandang yang menyapu kawasan yang dilalui. Kalau di sini itu diceritakan ya atau dikabarkan itu terjadi karena ada satu puncak gunung yang itu menutup satu daerah. Yang kemudian setelah kejadiannya malam ya, jadi setelah pagi harinya daerah itu kemudian rata dengan tanah, Mas Di. Benar-benar hilang desa itu. Gitu. Nah, tentunya ada banyak perbedaan. Kalau di sini nanti kita akan mencari sebab musababnya apa. Dan tentu ada warna-warna mistis nggak gitu. Pastilah itu pasti ada. Dan juga kita akan mendapatkan banyak pelajaran ya penelusuran pada kali ini. Dan juga ini juga mengingatkan kita semua terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu. Dan kalau kita ini ya Om dapat beberapa informasi, ini kan kejadiannya udah sekitar tahun 50-an, 1955 ya sekitar itulah seperti itu. Berarti ini usianya sudah berapa? 70 tahunan lebih ya. Nah, ini kan udah ini Om, udah hampir 70 tahun berlalu seperti itu. Nah, ada beberapa rumor-rumor dari masyarakat sekitar, sama tadi seperti yang Om jelaskan, mengaitkan hal ini dengan hal-hal mistis seperti itu, kayak misalnya kita di KKN Desa Penari, ini ada sosok yang apa namanya ikut andil dalam hal itu. Kemudian di Jember juga kita ketemu beberapa residual energi yang ternyata itu juga ada kaitannya dengan metafisik. Nah, kalau di sini sendiri Om, yang Om rasakan, nanti kompletnya kita ceritakan di sana. Sampai sini dulu gimana? Iya, ini juga sama ya. Jadi ada satu desa, kita sebutnya sebenarnya lebih tepatnya dusun sih Mas. Dusun ya. Dusun ini sebenarnya boleh dibilang belum lama berdiri. Jadi 1931 itu dusun ini berdiri. Jadi masuk dalam bagian desa yang ada di sini. Jadi pedukuhan ya, dukuh gitu. Kemudian tahun 1955 itu lenyap. Namun yang mencolok ya dari tempat ini, dari dusun ini, pada masa lampaunya penduduknya yang ada di sini itu sangat makmur, kaya raya Mas Di. Memang kenapa? Ini hasil buminya panennya lancar ya? Iya, kenapa? Karena mendapatkan satu anugerah tanah yang sangat subur. Kemudian apa yang ditanam di sini itu varietas unggul. Jadi misal di tempat lain itu hanya 1-2 kilo lah beratnya, misal nanam buah ya. Di sini bisa 4-5 kilo. Dan tembakonya juga tembakau super. Gitu. Jadi waktu itu menanamnya sayur mayur, buah-buahan, tembakau gitu ya. Jadi tanaman-tanaman seperti yang kita lihat ini malah belum ada waktu itu, kayak kentang, wortel itu belum ada Mas Di. Jadi waktu itu yang tanam buah-buahan, kemudian juga tembakau. Nah, saya merasakan di situ memang ada satu kekuatan besar. Kekuatan besar ini berasal dari pemimpinnya pada waktu itu. Jadi seperti kepala dusunnya, di mana beliau ini memiliki satu karisma yang luar biasa. Dan apalagi ketika menunggang kuda, Mas. Jadi saat lewat daerah ini jalan ini baru sebenarnya. Jadi lewat perkebunan seperti ini tuh semua orang pada waktu itu tunduk gitu. Nah, siapa dihormati gitu ya? Iya. Dan beliau inilah yang memegang ataupun yang memiliki satu koneksi dengan sesuatu hal, di mana ketika pesta ataupun sesuatu yang diselenggarakan itu tidak terlaksana, kurang sajen atau apa, akan ada teguran. Dan sebenarnya kejadian ini sudah diprediksi. Jadi kejadian itu sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari, bahkan 70 hari itu sudah ada tanda-tanda. Dan sudah menjadi perbincangan warganya, bangsa Legetang pada waktu itu. Tetapi kejadian ini ternyata terjadi ketika mereka terlena, gitu. Karena apa? Setiap selesai panen ataupun selesai ada musim panennya, selalu di sini ada pagelaran seni. Untuk syukuran gitu Iya, ya? pada awalnya memang dilakukan itu untuk sedekah bumi dan melestarikan budaya. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti seni tayub, lengger, terus apa itu? Seperti ini ya, seperti lengger lah, lengger apa ya modelnya Mas Di kalau kayak anu itu
tari menari lagu-lagu Iya. gitu. Ada seni-seni yang diselenggarakan di sini. Tetapi sebenarnya orang yang di sini itu pada awalnya religius sebenarnya pada awalnya. Tapi ketika kekayaan dunia itu diberikan, mereka ada beberapa yang melakukan penyimpangan di era itu. Jadi saya melihat memang banyak kegemerlapan materi dunia, tetapi itu serta-merta tidak kemudian, ya memang tanahnya subur gitu, tapi mereka juga harus menebus dengan sesuatu hal yang ketika kamu mengambil dari bumi, nanti kamu juga akan kembali ke bumi. Dalam artian apa yang digali nanti akan ditimbun dengan dirimu. Jadi ada sesuatu hal, satu kekuatan yang besar di situ yang terkoneksi dengan seseorang ini. Yang tadi saya maksud seseorang yang menjadi pemimpin itu. Nah, mungkin nanti komplitnya kita ceritakan di sana ya. Iya. Di sini di desa tersebut yang tadi diceritakan Om Hao, kita akan coba menceritakan kembali Om. Ada sudut pandang dari Om Hao. Kemudian nanti kita juga akan ngobrol dengan masyarakat sekitar. Iya. Cuman bedanya kalau kita waktu itu kunjungan di desa-desa di Jember atau desa lainnya, masih ada beberapa bangunannya. Iya. Nah, di sini bangunannya sudah tidak ada sama sekali. Hanya ada satu penanda, yaitu kayak semacam tugu atau monumen. Nah, itu yang habis ini kita cari. Ini nanti kita akan datang ini malam, dan ini masih satu surah juga. Konon ceritanya desa ini masih ada sampai hari ini secara metafisik. Bahkan di malam-malam tertentu masih terdengar suara lengger, suara tayub, suara orang bersorak-sorak gitu. Dan juga terlihat aktivitas-aktivitas seksual gitu. Mantap ya ini Iya. apa namanya? Udah sekian puluh tahun masih kayak residual energinya masih putar kayak gitu. Itu nggak akan hilang. Oke. Sih paling sebuah Jabanika. Karena saya tertarik sekali dengan daerah ini. Dari dulu pengen datang ke sini, dan tentunya tim Kisah Tanah Jawa akan menyajikan cerita yang berbeda daripada yang lain. Oke. Gitu. Yuk teman-teman, kita cus ke monumennya. Mesti. Kalau konon katanya sih terjadi longsor di Gunung Legetang. Terjadinya tahun 55. Mungkin karena alam, kemungkinan alam yang mungkin terjadi longsor karena ulahnya manusia mungkin maksiat ataupun gimana. Ya. Oke, sobat Jabanika semuanya, kita ini sudah berada di salah satu tugu penanda yang mungkin titik desanya itu nggak mesti di sini Om. Cuman ini dibuat untuk menandakan di area ini tadinya terdapat desa yang ceritanya hilang terkena tanah longsor seperti itu. Kalau dilihat kasat mata tidak ada yang tahu Om bahwa di sini dulu pernah ada desa seperti itu. Andai kan penanda yang ada kita nggak dibuat seperti itu. Nah, Om Hao sendiri Om, kita mulai bahas satu-satu ya Om di sini. Untuk kejadiannya sendiri pada waktu itu tahun 55 ketika desa ini masih belum
hilang rata dengan tanah katanya. Mesti pindah posisi. Oh gitu, kenapa? Maaf, nggak apa-apa. Aman? Nanti aku ceritain. Oh ya, Aku nggak mau lihat belah sana sih. Nah, maaf ya Mas Di. Iya, nggak apa-apa. Teman. nggak apa-apa. Ya Mas Di, aku bisa ngeliat Mas Di kalau tadi aku backgroundmu nggak enak soalnya. Aduh, ini udah dingin-dingin bahas yang Aku ngerasa ini sih Mas panas sih malah justru. Benar, bukan nggak normal ya, tapi kayak diputerin banyak energi. ya beda berarti. Saya gitu Iya. maksudnya. Aku jadi tadi kalau maaf ya saya potong Mas Di. Nggak apa-apa, Kalau agak ngalir aja. Kalau agak gini itu saya nggak enak aja sama yang belakangnya Mas Di. Oh gitu. Cuman ini saya ngadepin buangnya ke sana jam. Monggo dilanjut Mas Di. Sebenarnya warga di sini apa ya, meskipun ini ada di pedesaan, sudah ada informasi bahwasanya ini bisa loh nanti longsor seperti itu. Bahkan sudah menjadi perbincangan pada waktu itu, dan ada posisi yang menjelaskan bahwasanya ketika itu nanti longsor akan ke sana longsornya. Tetapi ada kejadian yang tidak terduga. Tanah longsorannya itu semacam apa ya, kayak mantul gitu, membentur ke sana kemudian menimpa desa. Ya udah ada tanda-tanda. Jadi longsornya kan sedikit, terus sekitar mau longsor 1 bulan tuh udah disiapin sama penduduk Leketang itu kan buat selukan kalen tuh. Kalau ntar ada longsoran kan turunnya kan ke kalen. Tapi kan Gusti Allah kan berkehendak lain, malahan itu kan melompat ke dusun. Nah dari informasi yang kita dapat itu, kalau menurut Om Ho yang Om Ho tangkap ininya apa Om, memorinya? Bentar ya Mas Di, nggak usah ikut, aku aja. Bau tanah Mas Di. Yang saya cium-cium di sini sebenarnya bau tanah, kayak tanah bercampur air. Ini ngetariknya itu langsung ke hari itu Mas Di soalnya. Apa ya? Jadi Mas Di tanyakan itu saya ini dulu ya, saya cerna dan saya masukkan dulu. Banyak sekali informasi yang masuk ke saya, dan bahkan banyak juga entitas yang aku pakai kamu deh gitu untuk cerita, kamu nggak usah cerita gitu. Tapi satu-satu saya bilang gitu, saya coba untuk bisa bercerita dulu gitu. Desa Legetang ini sendiri itu kan ada tahun 1931. Jadi kalau kita lihat di peta kawasan di Batur ya, ini daerah Batur ya, benar ya? Banjarnegara di Batur ini itu 1931 itu sudah ada. Ini bersebelahan dengan dusun-dusun yang lain dalam satu desa. Jadi lebih tepatnya dusun sih Dukuh. Selama 1931 itu hingga 1955 tempat ini sangat terkenal gitu akan hasil komoditas pertanian, perkebunan juga. Kemudian hasilnya tentunya berbeda seperti tadi yang saya ceritakan. Tetapi dalam aktivitas itu saya melihat seorang yang sangat karismatik gitu, seseorang yang sangat dikagumi dan sangat dihormati. Beliau ini disebutnya Ki Ageng Rono gitu, atau Juragan Rono ini ya. Beliau istrinya banyak Mas, yang saya lihat istrinya banyak. Kemudian memiliki satu kegiatan menghadirkan penari-penari cantik gitu dan seksi seperti ronggeng ya. Saya ada satu ronggeng itu yang sangat terkenal, yang ini sebenarnya pemicu dari kejadian ini dalam artian gimana yang jelaskannya? Gimana Om? Pelan-pelan nggak apa-apa. Dalam artian beliau ini yang menjadi seperti tahu tentang ada satu sosok entitas yang cukup menguasai tempat ini dan itu besar banget Mas Di. Dia memiliki tubuh yang tingginya itu segunung itu separuh badannya. Dan
erat kaitannya ini dengan seni pagelaran pewayangan sebenarnya. Dahulu oleh para sesepuh yang membuka atau merambah daerah ini, itu sudah membuat satu seperti tirakat atau satu perjanjian. Tempat ini sebenarnya sangat dihindari. Kenapa? Karena sangat rawan akan bencana. Karena tanahnya labil. Tetapi di balik tanah yang labil itu sangat-sangat subur. Ibarat kata ini adalah tanah dewa. Apapun yang ditanam di sini itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jika misal ada satu tanaman yang buah ya, itu dia seharusnya di tempat lain hanya 2 kilo, di tempat ini bisa 4 kilo, bisa 2 kalinya. Dan menghasilkan satu varietas tembakau yang luar biasa super gitu. Dalam menjalankan ini itu sebenarnya di awal semuanya baik-baik saja, sangat-sangat religius. Religius di sini menyatu dengan alam ya Mas Di. Jadi penghayat kepercayaan sebenarnya. Memang setiap selesai dalam pesta panen itu pasti ada sedekah bumi. Pasti ada sesuatu yang dikuburkan atau sesuatu yang ditanam. Tetapi dalam penanamannya ini memang sudah ada penyimpangan. Jadi memang ada hewan ataupun manusia yang ditanam untuk menjadi tumbal. Sampai manusia? Iya. Saya melihat memang dari anak kecil sampai bayi itu sudah ada. Dan ini juga menyerupai seperti sekte-sekte tradisional gitu. Jadi dalam satu acara saya lihat di satu pendopo sebelum kejadian ini cukup lama ya Mas ya. Jadi pas Indonesia Merdeka, dan sebelum Indonesia Merdeka pun tempat ini sudah menyuplai hasil-hasil itu ke kota gitu. Hasil dari ini terutama tembakau gitu. Dalam satu ritual itu memang dilakukan seperti satu perjamuan Mas Di. Jadi ada pesta-pesta rakyat, salah satunya tadi ada ronggeng, kemudian ada seni-seni itu gitu. Dan selalu di satu jamuan itu minum arak memang. Kalau dulu tuak ya, tuak atau arak itu. Nah ini dilakukan bahkan semua orang, tua muda, laki perempuan itu tergabung dalam ini semua. Nah, ketika menganggap semuanya itu kemudian berkah, mereka sering melakukan aktivitas-aktivitas ini itu setiap 70 hari sekali Mas Di, atau 28, 35 gitu. Dalam perjanjian ini setiap 70 hari memang ada sesuatu hal yang harus ditanam. Nah, dalam satu pesta itu atau dalam satu pagelaran itu, ketika sudah larut malam ya, sudah mabuk, sudah mendem lah istilahnya, kalau dulu disebutnya mendem ya, terjadi aktivitas yang lebih dalam lagi, yaitu seksual. Ada sex party saya lihat di sini. Jadi karena sudah dalam pengaruh alkohol pada waktu itu, mereka nggak peduli ini dengan siapa, yang sudah beristri ataupun sudah bersuami pun melakukan senggaman. Bahkan ketika seorang ibu ya mengajak anaknya ini sudah cukup umur 20 tahun dan ibunya sudah 45 gitu, mereka juga melakukan aktivitas ini. Dan ada juga mereka yang melakukan penyimpangan. Kebanyakan adalah laki-laki dengan laki-laki. Bahkan tanpa sadar. Jadi dan terkadang dilakukannya tidak hanya 1-2 orang, bisa bertiga, berempat gitu. Ada istilahnya yang untuk ini ya. Saya tidak bisa menyebut untuk istilah itu. Dan terkadang dari aktivitas seksual yang hetero gitu atau ini bahkan antara bapak dan anak yang saya lihat itu si anak kemudian hamil, Mas. Nah, dari hamilnya ini ketika lahir biasanya nanti akan dipilih satu yang akan menjadi persembahan itu. Jadi si bayi ini harus ditanam. Dan saya melihat udah banyak, ada satu tempat tapi saya tidak bisa menunjukkan. Tempat itu sudah tertimbun cukup dalam. Ada di satu tempat yang dikuburkan di situ, kemudian di atasnya ditanamin hasil buminya. Misal sayur ataupun tembakau ataupun buah-buahan. Nah, kejadian ini terus-menerus bahkan dilakukan tidak hanya ketika dalam waktu ritual itu ya. Jadi setelah panen tuh 35 hari, 70 hari itu dilakukan. Mereka akhirnya mengadakan ini itu
suka-suka aja Mas, party gitu. Seperti halnya ketika selesai panen, mereka tidak hanya mabuk itu tadi atau mendem, tapi juga main. Main itu kasinonya lah waktu itu, karena perputaran uang cukup tinggi. Waktu itu cukup tinggi. Dan mereka sudah ada di suatu wilayah yang sudah sangat, orang bilang sudah keblinger dan sudah tidak mengenal ya siapa sih pencipta. Mereka lebih tunduk kepada satu entitas ini, di bawah satu orang yang mengkoordinasi itu tadi. Suatu ketika karena mungkin sudah terlena dan sengaja dilupakan, di pesta yang sebelum kejadian itu, mendekati H-70, di dalam mabuk mereka ya, atau di dalam mendemnya mereka, ada seseorang, saya lihat perempuan yang mengasih tahu, ada baiknya kalian sadar tentang hal ini gitu. Junjunganmu siapa gitu, yang harus diperhatikan, karena makin lama kok lupa dengan junjungan itu. Dan benar saja, tanda-tanda yang terjadi itu memang sudah terlihat rekahan-rekahannya. Tapi ini memang secara alam Mas. Kenapa? Karena memang dulu areal itu ketika masih ada beberapa pohon itu hampir semuanya disingkirkan. Ya, ataupun kemudian dirubah menjadi lahan tanaman produktif. Saat ini sebenarnya orang sudah tahu, termasuk warga dusun Legetang itu juga sudah tahu. Mereka bahkan sudah menyiapkan seperti mitigasi bencana, yang dianggap ketika terjadi suatu bencana itu tidak akan besar, tidak akan masif gitu. Ngeten Pak, desa niku kan diparingi rezeki yang kathah kalih tiang-tiang, kalih Gusti Allah. Namun mboten saged manfaatna rezeki sampun diparingi. Malahan rezeki niku kangge maksiat datang tiang-tiang sampun diparingi teng dusun Legetang. Gambarannya perkara permaksiatan itu ya sering melakukan hubungan suami istri, tapi belum jenenge maksiat lah. Kalau lain desa paling ke desa Legetang hanya sekedar silaturahim. Mungkin kelanjutannya kalau perkara kemaksiatan itu kurang tahu. Tapi yang terkenalnya itu dusun Legetang itu banyak kemaksiatan, hal kayak gitulah yang dilakukannya. Sebenarnya ini kejadiannya di malam tanggal 16, tapi menuju tanggal 17 April 1955. Jam 11 itu goro-goronya lah besar-besarnya gitu. Tapi si orang ini sebenarnya sudah tahu akan kejadian itu, jadi dia pergi mesti. Dia tahu, kemudian dia menancapkan sesuatu hal. Saya melihat seperti lidi atau apa ditancapkan di jalan pulangnya, dia tancapkan untuk sebagai penanda. Ketika mendekati tengah malam, sebenarnya dari sore itu sudah rintik hujan. Hujannya sangat lebat sekali, sangat-sangat lebat, dan mereka sudah mengabaikan itu. Ada yang masih tetap berjoget, tetap menikmati arak ya di situ, menikmati bahkan mereka sudah membawa beberapa yang mereka anggap ini bisa dinikmatin gitu ya, maksudnya secara urusan ranjang. Dan ini juga brutal ya, dalam arti pemenuhan hasrat seksualnya ini nggak melihat gender lagi. Kemudian ketika mendekati dini hari, lepas jam 12 malam, petir semakin menyambar. Itu masih pesta ya? Masih. Malam itu malam pesta ya sebenarnya? Iya. Karena habis musim panen yang cukup besar sekali, mendapatkan untung yang sangat besar. Ketika kejadian itu, kemudian mereka berhenti saat kilatan itu, nggak berhenti Mas Di. Lantas mendekati jam 2, jam 3 pagi, terdengar suara seperti bom meledak. Bom meledak itu yang saya rasakan ketika bom itu gelap gitu aja Mas Di. Saya sudah nggak bisa ngelihat karena saya posisi ada di satu pendopo, di mana di situ ada seseorang yang duduk, perawakannya agak tinggi ya, tinggi tegap, berwibawa orangnya, menggunakan ikat kepala, berbaju beskap. Kemudian ada 3 orang perempuan di belakang. Ketika akan kejadian itu, orang ini sebenarnya menganggap itu fenomena biasa yang ada di situ. Kemudian yang saya rasakan langsung gelap.
langsung gelap. Jadi tanda-tanda itu kemudian tidak disertai dengan air, tidak disertai dengan gumpalan ini ya, batu-batu kerikil, enggak, langsung tiba-tiba gelap itu, Mas. Kembali ke 70 hari sebelumnya, itu sudah ada tanda lain seperti hewan-hewan itu sudah mulai turun. Kan hewan-hewan kecil ya, itu keluar dari tanah. Ditambah lagi burung-burung berkicau itu terbang di atas desa ini, di dusun ini. Nah, saat kejadian itu warga yang ada di sekitar ini pun mendengar pasti. Bahkan mereka ada kerabat yang ada di dusun ini gitu. Tetapi kabar waktu itu tidak secepat sekarang ya, dan orang masih takut dan mengira-ngira itu apa yang terjadi gitu. Baru ketika pagi itu semuanya terjawab apa yang terjadi malam. Beberapa orang yang akan berangkat ke sawah ataupun merumput, karena kebanyakan orang di sini merumput untuk pakan ternak, mereka sangat terkaget ya melihat bahwasanya cekungan yang dulu itu ada dusun sudah rata dengan tanah. Dan yang menarik perhatian lagi, gunung Pangangmungun itu sudah terpotong seperti tumpeng. Jadi yang semula kerucut sudah seperti rata, yang cekung juga rata. Iya, gitu. Jadi ini dipindah ya. Karena apa? Karena harusnya kejadian itu arah tenggara atau apa ya, ini nggak ada bekas, Mas, jadi memang langsung ini gitu. Dan memang saya diperlihatkan satu sosok yang gimana ya, Mas, kayak ini tuh cuman digini loh, Mas. Kayak ini cuman digini gitu. Tumplek kayak gitu ya. Iya. Dan ini juga mengingatkan dengan kota yang hilang, Sodom Gomora gitu. Gitu sih, Mas Di. Ya katanya orang tua-tua dulu kan penduduknya tuh sering bermaksiatan loh. Misalkan kan pinjam sesuatu dari tetangga kan, imbalannya kan istrinya gitu, katanya gitu. Kabarnya mau ikut? Sugeng dalu, non sewu panjenengan sinten nopo bersedia menyebutkan namanya? Siapa? Sumadi. Apa kowe rene? Nggih, kita kesini mau berkunjung, mau bercerita, menceritakan kejadian yang dulu pernah terjadi. Non sewu panjenengan apakah dulu juga penghuni dusun sini? Oh, di sana, nggih. Kita kan kesini mau cerita tentang peristiwa hilangnya desa ini, nggih. Bentar, cerita dulu, nggih. Jenengan dulu apakah salah satu orang yang menjadi korban? Oke, baik. Sebelum semuanya itu terjadi, sebelum dusun ini terkubur, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu yang jenengan persani? Apa yang terjadi? Junjungan murka. Junjungannya murka, junjungannya marah. Kenapa? Kok murka, kenapa junjungannya pun? Sing dijanjeke wis entek mangsane. Boleh tahu nggak apa sih sebenarnya yang dijanjikan itu? Apa yang harus diberikan sebenarnya? Kabeh ning kono kabeh.
bocah-bocah wong kae sing ning kono kabeh. Sing dibalikke ning lemah kabeh. Berarti memang ada nyawa yang dikorbankan ya. Saben 70 dino kudu ana. 70 hari. Anak kecil, orang tua, Kabeh. semuanya. Sing bocah cilik kabeh saka hasil kuwi. Hasil tupaken ton nang kene. Berarti apa benar cerita tentang aktivitas yang seperti itu, aktivitas hubungan yang tidak patut yang dilakukan setiap ada pesta? Benar. Kuwi babe kaya ngono tapi ora kaya ngono. Boleh diceritakan yang Kabeh digawe keblinger. kabeh digawe keblinger. Semuanya Gawe dari karo junjungan kabeh nang kene. Terus apa kuwi sing ana nang dhuwur kuwi ditutup tinggo makan ke kabeh tumbal kabeh engko sing ana nang ngisor. Nggih. Sebenarnya untuk apa diadakan perjanjian dengan yang panjenengan sebut junjungan tadi? Apa sih tujuan masyarakat? Simbah kabeh nanem kepercayaan nang lemah kene. Nggih. Dikai lemah sing subur kabeh seneng ning kene manggon. Nggih. Diumbar kabeh dunia, diumbar kabeh. Nggih. Tapi digawe lali marang kuwasa. Nggih. Kabeh dikai duit ono, kabeh ono, pingin apa ono. Oh, ngoten. Nggih. Tapi siji lali karo sing cipta sapa. Digawe lali, ora eling. Berarti niku satu dusun ngoten sedaya. Nggih. Terakhir nggih niki panjenengan kalih masyarakat ingkang wonten dusun sakniki posisine pripun, wonten pundi? Kabeh peteng ra iso ndelok apa-apa. Tasik wonten Kabeh ora ngandhap ketok. mriki. Kabeh ketok gelap. Peteng kabeh ra ono. Ora iso krungu apa-apa, ora iso ngomong apa-apa. Ora weruh apa-apa. Kabeh ning kono karo bondo ditandur dadi siji. Semuanya Kabeh sing ana nang kene dadi rabuk, dadi pupuk nggo taneman-taneman sing ning kene. Jasate kabeh dienggo taneman, dipangan karo tanduran. Tanduran sing ngasilke. Tapi saiki tanduran sing mangan awake dhewe kabeh. Juragan. Juragan sing lakoke iki kabeh, juragan sing pun sing lakoke kabeh marang junjungane. Lah sakniki juragane teng pundi? Ora wani ngomong aku. Oh, mboten wani nggih. Kabeh sing ning kene ora wani. Nggih. Kabeh sing ning kene ditutup kabeh ora iso. Nggih, matur nuwun nggih critanipun. Sampun napa wonten ingkang disampaikan malih? Sampun kula atur Ya lu dongake wae mendalan ibadah. tak doa. Wonten malih? Sampun kula aturi kondur. Badannya itu penuh lumpur. Iya. Jadi kayak Terus ini. matanya itu hitam semua gitu loh Mas. Nggak ada putihnya gitu. Tapi posturnya itu postur yang kayak hampir kayak tulang gitu ya. Iya, kayak kena apa ya, gepeng gitu. Kayak zombie tapi zombie kotor kayak gitu. Terus apa ya? Itu kayak tadi sempat ini kan kubis ya. Maaf ya. Iya, Ini. dia nunjuk sebelah sini. Ini kalau versi saya ya, secara mata batin, ini orang Mas semua. Orang ini, orang Satu tanaman satu orang gitu. oh tanaman ini tapi orang. Gini, Gimana? ini maaf ya, ini nggak tak praktekin punya orang. Ini kalau ditabut jadi orang. Oh gitu. Berarti kayak nanam orang kayak gitu. Iya. Jadi kayak kepala, maksudnya Ngeri ya.
Ini tuh ini kepala kubis gitu Mas Di, dan ini pada tolong semua. Dan mereka tuh serupa dengan simbah yang tadi. Ini satu. Saya minta karena paling halus gitu, karena banyak semuanya. yang brutal sih ya. Dan kalau boleh kasar bilang ya ada satu pengazaban juga sih Mas Di, karena Gitu ya. saya melihat sebelum kejadian ini memang ada beberapa orang meminta bantuan, karena tempat ini selain tadi ada satu sekte tradisional gitu ya, sekte lokal gitu ya. Yang sebenarnya ada satu, kalau kita ya saya nggak mencocokologikan, tapi ada satu hal yang berkaitan dengan aktivitas itu di masa itu sudah ada Mas Di. Tetapi saya menafsirkan yang lain, kena doa-doa yang tidak baik ketika ada orang yang masuk ke tempat ini, ke desa ini, karena dianggap sangat makmur, bahkan hanya minta sayur sisa aja nggak dikasih. Padahal mereka ketika didatangi dengan arogan minum gitu, ya kalian tuh ya kerja keras, kerja serius gitu, maksudnya jangan sampai minta gitu loh Mas Di, untuk orang yang nggak bisa makan beneran. Suatu ketika ada saya mungkin menyebut ini leluhur yang membuka daerah ini, yang itu menyerupakan menjadi seorang nenek-nenek yang seperti janda fakir gitu. Tapi boleh dibilang ini seperti seseorang yang menyamar, ngetes. Oh iya, ngetes iman gitu ya. Ngetes. Mau ini enggak, mau berbagi enggak? Bagi enggak, gitu. iya. Sebelum kejadian itu sebenarnya sudah diperingatin juga. Hal kayak gitu setidaknya harus diimbangi dengan aktivitas sedekah atau kerohanian gitu. Sebelum ada pagelaran itu ada seseorang yang datang Mas Di. Jadi minta sedekah. Sebenarnya tidak minta uang, jadi kayak minta sayur ataupun apa, karena dia bilang beberapa hari ini tidak makan itu. Nah kemudian karena dia diusir dan waktu itu sakit hati, akhirnya dia sama menanamkan seperti satu lidi atau apa gitu loh Mas Di. Ternyata si ini tuh juga bisa menyerupai jadi ronggeng itu tadi. Okay. Jadi kayak tadi saya sebutkan tuh menancap ya, ini kemudian lidi itu dicabut Mas Di. Ketika lidi itu dicabut, seperti hanya memberikan satu komando agar dieksekusi. Ini ya singkat sebenarnya ya. Untuk usia ini ya, usia sebuah peradaban di tanah yang sesubur ini. Sesubur ini ya. Ini mungkin kita doakan dulu sebelum kita beranjak ke lokasi berikutnya. Gimana Mas Di, selama perjalanan menuju sini? Satu lagi Om, tadi pada saat ada mediumisasi, saya sempat bertanya, jawaban yang saya dapatkan, kita semua dalam pengaruh ini ya, junjungannya seperti itu, kita semua dibutakan seperti itu. Memang kondisinya seperti itu? Dalam artian sebenarnya mereka sudah ada di satu titik yang sudah tidak ingat dengan Tuhannya. Gitu. Ada di satu titik itu, dimana segala gemerlap atau yang diberikan duniawi itu oleh satu entitas ya, atau sesuatu yang mereka puja, itu sudah menggelapkan Mas Di, dan sudah jumawa dan sesumber. Jadi memang benar sudah diberikan, ada istilahnya kok dalam agama, jadi diberikan terus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan terus, tapi orang ini buta hati dan buta iman gitu Mas Di. Kayak ditangguhkan Iya, apapun yang ini sudah diberikan, dan justru sudah bangga dengan maksiat-maksiat yang dilakukannya itu gitu. Dan sering melakukan pesta-pesta yang menggambur-gamburkan uang ya, dan ketika ada orang yang membutuhkan benar itu nggak dikasih, tapi ketika mereka minum, berpesta-pesta, judi, bahkan ada aktivitas free sex di situ, mereka menganggap sesuatu hal itu sudah biasa. Dan ini kita ada di satu titik yang terdekat dengan posisi longsornya itu, di mana tanda-tanda itu dimulai dari sini, tetapi ketika di sini sebenarnya lebih adem ya, karena lebih kuatnya di sana mestinya untuk entitas itu. Dan kita juga berpesan tentang tanggap bencana dan mitigasi bencana ya. Sesuatu hal yang dari alam itu akan kembali lagi menjadi alam ketika alam tidak berkenan untuk dirubah dengan tatanan yang tidak semestinya. Ya,
Sobat Jamanika semuanya, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai dengan akhir. Tetap ikuti terus channel Kisah Tanah Jawa dengan support juga, like, subscribe, kemudian berikan komentar yang positif. Ikuti juga channel satunya Om. Ya. Ada obrolan santai dan ada program di Noise Podcast Tanah Jawa. Iya. Tetap dukung semuanya dengan cara like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng, serta tinggalkan komentar, masukan, kritik, dan saran di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang bertugas, Mas Di semuanya. Terima kasih untuk Dus Indonesia yang sudah memfasilitasi dan mensponsori kita dalam penelusuran kali ini. Dan untuk teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat berbelanja dan juga memperoleh peralatan-peralatan mutakhir dalam seni fotografi dan videografi hanya di Dus Indonesia yang outlet dan tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja ada di Jalan Kaliurang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Ya.